Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah perkembangan peserta didik atau biasa kita kenal dengan bahasa lainnya psikologi perkembangan. Jadi walaupun kita jurusan pendidikan sejarah, kita juga belajar tentang psikologi. Gunanya apa? Gunanya agar kita lebih memahami peserta didik kita. Baiklah, pada pertemuan yang keempat ini akan dilakukan melalui daring, di mana pembelajarannya mahasiswa akan memperhatikan melalui video. Jadi saya nanti akan menunjukkan beberapa materi. Dalam materi-materi tersebut terdapat beberapa kuis. Jadi ada baiknya mahasiswa atau adik-adik sekalian memperhatikan secara seksama agar dapat menjawab kuis-kuisnya. Kuisnya diharapkan untuk dijawab secara jujur dan jadi perkembangan peserta didik ini adalah mata kuliah wajib yang harus dikuasai oleh mahasiswa pendidikan sejarah. Tentu tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan dasar kepada guru dalam menghadapi berbagai karakter siswa kelak jika menjadi guru di kemudian hari. Tujuan dan manfaat mempelajari perkembangan peserta didik adalah pertama, dapat menghadapi anak didik dengan benar dalam membentuk tingkah laku yang benar. Guru yang mempelajari psikologi perkembangan atau perkembangan peserta didik menyadari bahwa anak yang dihadapinya adalah sedang dalam proses perkembangan. Contoh saja, wajarlah anak melakukan kesalahan dalam tingkah laku karena kurang tahu dan kurang mampuannya dalam bersosialisasi. Ketika seorang guru mengerti tentang perkembangan peserta didik, maka ketika ada peserta didiknya yang nakal ataupun memiliki perilaku yang tidak umum terjadi, maka guru tidak langsung memvonis atau menghakimi peserta didik tersebut nakal atau judgement yang lainnya. Kedua, dapat terhindar dari pemahaman yang salah tentang anak. Jadi ini berhubungan tadi dengan yang sebelumnya. Khususnya tentang keragaman yang mempengaruhi kemampuannya dalam belajar. Ada anak yang cepat, ada anak yang lambat, dan ada mungkin anak yang memiliki perhatian khusus. Sebagai contoh, memperlakukan anak di dalam kelas tidaklah sama, karena pada prinsipnya kita akan jumpai paling tidak 3 kelompok anak taraf kemampuannya yang berbeda, yaitu kemampuannya tinggi, sedang, dan rendah. Yang ketiga, manfaat psikologi perkembangan atau perkembangan peserta didik, yaitu dapat memilih dan menentukan tujuan, materi, alat, strategi pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan intelektual peserta didik. Siswa sekolah menengah dalam tahap berpikir konsep permulaan itu berbeda dengan siswa yang berada dalam tahap konsep dasar, seperti anak SD atau anak sekolah menengah pertama, berbeda dengan peserta didik pada sekolah menengah atas. Pada sekolah menengah atas, peserta didik itu lebih konseptual, dapat menjelaskan, dapat mendefinisikan sesuatu, beda dengan satuan pendidikan yang sebelumnya, di mana peserta didik pada satuan pendidikan sebelumnya itu berpikirnya secara konkret. Tentu ini mempengaruhi bagaimana kita mempersiapkan materi, mempersiapkan tujuan pembelajaran dan alat yang akan digunakan. Itulah tujuan atau manfaat kita mempelajari psikologi perkembangan. Dan yang selanjutnya, memberikan bimbingan kepada peserta didik. Seorang guru harus memainkan perannya yang berbeda di sekolah. Tidak hanya dalam pelaksanaan pembelajaran, tapi juga berperan sebagai pembimbing bagi peserta didik. Bimbingan adalah jenis bantuan kepada siswa untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Pengetahuan tentang psikologi pendidikan memungkinkan guru untuk memberikan bimbingan pendidikan dan kejuruan yang diperlukan untuk siswa pada tingkat usia yang berbeda-beda. Dapat dibayangkan ketika guru ini menjadi asosial atau tidak lagi care kepada siswanya, maka yang terjadi adalah
tidak adanya bimbingan sosial di kehidupan sekolah. Dan ini akan berdampak buruk ke depannya dan bagi perkembangan siswa itu sendiri. Selanjutnya, manfaatnya adalah mengevaluasi hasil pembelajaran. Guru harus melakukan dua kegiatan penting di dalam kelas seperti mengajar dan mengevaluasi. Ini adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Kegiatan evaluasi membantu dalam mengukur hasil belajar siswa. Psikologi pendidikan dapat membantu guru dan calon guru dalam mengembangkan evaluasi pembelajaran siswa yang lebih adil, baik dalam teknis evaluasi, pemenuhan prinsip-prinsip evaluasi maupun menentukan hasil-hasil evaluasi. Tentu evaluasi ini akan dibahas lebih dalam pada evaluasi pembelajaran. Ada bagian tertentunya. Selanjutnya, manfaat mempelajari psikologi perkembangan atau perkembangan peserta didik bagi siswa, yaitu satu, pengetahuan tentang perkembangan dapat membantu kita dalam memberikan respon terhadap perilaku tertentu seorang anak. Yang kedua, dengan pengetahuan perkembangan peserta didik, seorang guru akan dapat memberikan harapan realitas terhadap anak dan remaja. Yang ketiga, pengetahuan tentang perkembangan memungkinkan para guru memberikan bimbingan belajar yang tepat kepada anak. Jadi poin ketiga ini saya rasa ini sangat penting karena apabila kita berhasil memetakan kondisi perkembangan peserta didik, maka kita mencapai tujuan pembelajaran kita, yaitu misalnya melahirkan simpati peserta didik, melahirkan tindakan sosial yang adil dan lain sebagainya yang dapat berguna bagi peserta didik kelak dalam bersosialisasi di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, studi perkembangan dapat membantu kita memahami diri sendiri. Melalui psikologi perkembangan atau perkembangan peserta didik, kita akan mendapat penguasaan dan pemahaman perjalanan hidup kita sendiri. Seperti pada masa bayi, anak-anak, remaja, dan dewasa. Bagaimana hidup kita kelak bertumbuh sepanjang tahun menjadi seorang yang dewasa. Mempelajari psikologi pendidikan akan memberikan banyak informasi tentang siapa kita, bagaimana kita dapat seperti ini, bagaimana kita di masa depan, dan bagaimana potensi kita akan membawa kita ke depan. Selanjutnya, pengetahuan perkembangan membantu guru mengenali kapan perkembangan normal yang sesungguhnya dimulai. Dengan pengetahuan tentang perkembangan normal ini, guru bisa menyusun pedoman dalam bentuk skala tinggi berat, skala usia berat, skala usia mental, dan skala perkembangan sosial atau emosional. Di mana perkembangan sosial ini atau emosional ini akan kita bahas secara mendetail sebentar. Dengan mengetahui pola normal perkembangan, memungkinkan para guru untuk sebelumnya mempersiapkan anak menghadapi perubahan yang akan terjadi pada tubuh, perhatian, dan perilakunya. Jadi kita tahu bahwa perkembangan itu bukan hanya perkembangan fisik, tapi perkembangan mental juga, perkembangan emosi, perkembangan perasaan, dan lain-lain sebagainya. Ini akan berhubungan erat dengan pengetahuan yang dimiliki siswa. Jadi tidak ada perkembangan yang tidak berhubungan. Jadi semua berhubungan. Oleh sebab itu, guru seharusnya mengantisipasi itu dalam melakukan pembelajaran atau treatment-treatment pendidikan di sekolah. Yang terakhir, manfaat mempelajari psikologi perkembangan atau perkembangan peserta didik adalah dapat memberikan kita pengetahuan tentang perkembangan yang memungkinkan para guru untuk memberikan bimbingan belajar yang tepat pada anak. Saya kira itu adalah manfaat dari mempelajari mata kuliah ini. Mari kita akan mempelajari lagi yang lebih detailnya, yaitu perkembangan sosial atau yang berhubungan dengan perkembangan emosional. Oke, kita lanjut. Kita akan membahas tentang perkembangan sosial. Mengapa perkembangan sosial? Sebab diketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial yang hidup di dunia ini. Dalam artian, tidak ada satupun manusia yang hidup tanpa bantuan orang lain. Tidak ada manusia yang hidup tanpa peran serta orang lain. Oleh sebab itu, perkembangan sosial dalam perkembangan peserta didik menjadi satu tema tersendiri yang perlu diketahui secara mendalam. Perkembangan sosial atau perkembangan psikososial siswa
adalah proses perkembangan kepribadian sosial siswa selaku seorang anggota masyarakat dalam berhubungan dengan orang lain. Menurut Bruno, perkembangan sosial merupakan proses pembentukan social self atau kepribadian di dalam masyarakat, yakni pribadi dalam keluarga, budaya, bangsa, dan seterusnya. Proses perkembangan sosial dan moral juga selalu berkaitan dengan proses belajar. Konsekuensinya, kualitas hasil perkembangan sosial siswa sangat bergantung pada kualitas proses belajar, khususnya belajar sosial. Bagaimana siswa berinteraksi, menghargai teman. Konsekuensi kualitas hasil belajar sosial siswa sangat bergantung pada kualitas proses belajar, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga, atau di lingkungan yang lebih luas, yaitu masyarakat. Seorang siswa hanya mampu berperilaku sosial dalam situasi sosial tertentu secara memadai apabila menguasai pemikiran normal perilaku moral yang diperlukan untuk situasi sosial tersebut. Kedua, bentuk-bentuk tingkah laku sosial. Baiklah, kita akan membahas bentuk-bentuknya. Pertama ada negativisme atau biasa kita kenal dengan pembangkangan. Pembangkangan ini adalah sifat manusia secara alami. Tingkah laku ini terjadi sebagai reaksi terhadap penerapan disiplin ilmu atau tuntunan orang tua atau lingkungan yang tidak sesuai dengan kehendak anak. Tingkah laku ini mulai muncul pada usia sekitar 18 bulan dan mencapai puncaknya pada usia 3 tahun dan mulai menurun pada usia 4 hingga 6 tahun. Sikap orang tua terhadap anak seyogyanya tidak memandang tanda mereka anak yang nakal, keras kepala, tolol, atau sebutan negatif lainnya. Sebaiknya orang tua atau dalam hal ini guru memahami sebagai proses perkembangan anak dari sikap dependen menuju ke arah independen. Artinya lebih mandiri. Yang kedua, ada sikap agresif atau aggression, yaitu perilaku menyerang balik secara fisik, nonverbal maupun kata-kata atau verbal. Agresi merupakan salah satu bentuk reaksi terhadap rasa frustasi, rasa kecewa, karena tidak terpenuhinya kebutuhan atau keinginan. Biasanya bentuk ini diwujudkan dengan menyerang seperti mencubit, menggigit, menendang, dan lain sebagainya. Sebaiknya orang tua atau guru mengedukasi, mengurangi agresivitas anak dengan cara mengalihkan perhatiannya atau mengalihkan keinginan anak. Jika orang tua menghukum anak yang agresif, maka agresivitasnya akan semakin meningkat, dan ini tentunya tidak kita inginkan. Yang ketiga ada berselisih atau bertengkar. Sikap ini terjadi jika anak merasa tersinggung atau peserta didik merasa tersinggung, terganggu oleh sikap atau perilaku peserta didik yang lain atau anak yang lain. Berselisih atau bertengkar pada umumnya sangat umum ditemukan dalam proses belajar mengajar. Jadi kalau guru kemudian mendapatkan anak didiknya bertengkar, maka itu adalah proses yang alamiah dan tidak boleh dilakukan represivitas terhadap peserta didik tersebut. Oke, kita lanjut. Yang keempat adalah menggoda. Tentunya menggoda ini reaksi alamiah juga yang ada di setiap diri manusia dan dominan ada di anak dalam bentuk yang berbeda. Menggoda merupakan bentuk lain dari sikap agresif. Menggoda merupakan serangan mental terhadap orang lain dalam bentuk verbal, kata-kata atau ejekan atau bahkan cemoohan yang menimbulkan marah pada orang yang digodanya. Jadi menggoda ini sangat lumrah kita temukan di peserta didik kita dalam proses belajar mengajar. Bisa jadi ini menjadi penghambat anak mendapatkan proses belajar mengajar yang baik. Namun ini harus segera diatasi jika kemudian guru mendapatkan kejadian semacam ini. Yang kelima ada persaingan. Jadi persaingan itu adalah hal alamiah, merasa lebih baik, ingin merasa lebih tinggi, ingin merasa lebih cepat, dan lain sebagainya. Itu sering terjadi di
di kelas dalam proses belajar mengajar. Persaingan atau keinginan untuk melebihi orang lain dan selalu didorong oleh orang lain, sikap ini mulai terlihat pada usia sekitar 4 tahun. Itu persaingan pada usia ini adalah bersaing dalam hal yang semakin baik. Jadi peran guru adalah mengarahkan persaingan ini bukan pada persaingan negatif, namun pada persaingan-persaingan yang bersifat positif. Keenam, ada kerjasama. Kerjasama atau kata lainnya adalah cooperation. Ini sangat banyak ditemukan dalam metode-metode pengajaran yang sifatnya bersifat sosial. Jadi jika tema sosial yang diajarkan, model-model pengajaran atau metode-metode pengajaran itu biasanya menggunakan pendekatan kooperatif atau biasa dikenal dengan cooperative learning. Kerjasama atau kooperatif, yaitu sikap mau bekerja sama dengan orang lain. Sikap ini mulai nampak di usia 3 tahun atau awal 4 tahun, pada usia 6 hingga 7 tahun, sikap ini semakin berkembang dengan baik. Jadi kerjasama ini beda tadi dengan persaingan. Kerjasama adalah memanfaatkan titik-titik persamaan pada siswa atau peserta didik untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau tujuan pembelajaran yang diinginkan. Yang ketujuh, ada tingkah laku berkuasa. Jadi ini sangat lumrah ditemukan bahwa ada 1 atau 2 orang anak dalam satu kelas itu ingin berkuasa atau ingin merasa lebih di atas dibanding teman-temannya. Ini alamiah sebenarnya terjadi di kelas atau dalam proses belajar mengajar. Tingkah laku berkuasa untuk menguasai situasi sosial biasanya mendominasi atau bersikap bos atau bossness atau merasa paling baik. Wujud dari sikap ini adalah memaksa, meminta, menyuruh, bahkan mengancam. Jadi tugas kita ketika mendapatkan kondisi seperti ini dalam proses belajar mengajar, tentunya ketika kita mendapatkan situasi semacam ini, tugas seorang guru adalah memperbaiki atau melihat faktor-faktor apa saja yang menyebabkan hal ini terjadi. Lalu guru harus mampu mengurai permasalahan ini dan memberikan solusinya. Tentu melalui pendekatan-pendekatan atau bahkan melakukan asesmen kepada siswa tersebut. Kedelapan, mementingkan diri sendiri. Ini biasa dikenal dengan sikap egois atau yaitu sikap egosentrisme dalam memenuhi interest atau keinginannya. Jadi ini semuanya ada di dalam peserta didik. Namun jika ini berlebihan, maka sebaiknya guru melakukan treatment yang berbeda untuk mengurai sikap egosentrisme ini. Jadi sikap egosentrisme tersebut siapapun memiliki, namun jika berlebihan itu perlu treatment yang tersendiri dan selanjutnya ke-9 yaitu simpati. Yaitu sikap emosional yang mendorong individu untuk menaruh perhatian terhadap orang lain, mau mendekati atau bekerja sama dengan dirinya. Jadi simpati ini lebih kepada perasaan peduli, care kepada peserta didik lain. Sebenarnya simpati ini adalah salah satu bentuk tingkah laku sosial yang sebenarnya harus dipupuk di manapun berada dalam kondisi apapun. Kita harus menanamkan simpati, sikap simpati ini kepada peserta didik kita. Biasanya metode-metode yang digunakan untuk memupuk rasa simpati tersebut itu dilakukan dengan mencontohkan atau yang dikenal dengan indirect learning atau pembelajaran langsung, memberikan contoh. Jadi itulah tadi bentuk-bentuk tingkah laku sosial. Jadi terdapat 9 bentuk-bentuk tingkah laku sosial yang saya sudah jelaskan. Sekarang kita akan masuk pada karakteristik perkembangan sosial remaja. Pada masa remaja, anak mulai memperhatikan dan mengenal berbagai norma pergaulan sesama, teman
atau pergaulan pada lawan jenis dirasakan sangat penting. Mungkin kita semua pernah mengalami hal